Selamat datang di pertemuan kelas model linier yang diselenggarakan oleh Departemen Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB University. Yang kita akan pelajari adalah model linier. Kita mulai. Apa yang kita maksud dengan model? Model adalah penjelasan secara teori dari fenomena yang sedang dipelajari. Contoh, saya akan mempelajari kekuatan fisik suatu produk. Atau mungkin kita sedang mempelajari produksi padi. Atau mungkin kita sedang mempelajari komprehensif, hasil ujian komprehensif. Nah, tentunya untuk mengetahui ini semua kita baca. Dari hasil baca yang saya dapatkan, yang pertama, kekuatan fisik suatu produk ditentukan oleh temperatur pada waktu diproses. Jadi kekuatan fisik suatu produk itu ditentukan oleh temperatur pada waktu diproses. Sedangkan produksi padi bergantung kepada varietas dan pupuk yang digunakan. Dan hasil ujian komprehensif dapat diperkirakan dari nilai ujian beberapa mata ajaran tertentu. Nah, sebagai seorang statistikawan, saya berpikirnya bahwa kekuatan fisik produk itu fungsi dari temperatur. Produk adalah fungsi dari varietas dan pupuk. Hasil kompre adalah fungsi dari beberapa mata ajaran. Jadi saya berpikirnya fungsi. Yang kita ingin tahu kita sebut Y, kemudian yang kita pelajarinya kita sebut X. Jadi Y fungsi X atau Y fungsi X1, X2 untuk produksi padi, atau untuk hasil kompre Y fungsi X1, X2. Jadi Y-nya bisa macam-macam di sini. Jadi untuk yang pertama, Y-nya adalah kekuatan fisik. Kemudian untuk yang kedua, produksi padi. Yang ketiga, hasil kompre itu Y-nya. Sedangkan X-nya untuk yang pertama, X-nya adalah temperatur. Kemudian di sini X-nya adalah varietas dan pupuk. Yang di sini beberapa mata ajaran. Nah, saya ucapkan ini adalah bermata ajaran. Misalnya ada K mata ajaran. Fungsi ada X1, X2. Nah, bentuk fungsinya mungkin bermacam-macam. Misalnya bentuknya seperti ini. Nah, ini fungsi yang kita sebut fungsi yang tidak linier, di mana B-nya itu merupakan ini fungsi yang tidak linier. Nah, yang kita akan pelajari adalah model yang linier. Nah, apa yang dimaksud dengan model linier? Model linier adalah model yang parameternya linier. Jadi untuk yang tadi itu Y fungsi X misalnya bentuknya bisa linier seperti ini, B0-nya 1, B0 X linier. Kemudian bisa juga X-nya kuadrat, ya. Jadi bentuk ini B1, B2, X2 kuadrat ini bisa saja saya sebutkan juga sebagai misalnya YI sama dengan B0 ditambah dengan B1 X1I ditambah dengan B2 X2I plus E. Jadi sebagai X2-nya adalah X1 kuadrat. X1
X1 kuadrat itu. Ya. Nah, untuk produksi padi misalnya B0, B1, B2, B2. Tapi mungkin saja dari yang kita pelajari tadi, yang kita baca, mungkin ada interaksi antara varietas dan pupuk. Maka fungsinya menjadi EI sama dengan B0 plus B1X1I plus B2X2I plus B12X1I kali X2I plus E. Nah, jadi ada, nah kemudian saya bisa membuat ini menjadi B3 kali X3I. Jadi X3-nya apa? X1 kali X2. Gitu. Jadi bentuknya bisa. Nah, kalau banyak X-nya, jadi beberapa tadi, nah ini bisa dibentuk seperti ini. Ya. Jadi bisa bentuknya itu ada kuadratnya tidak apa-apa, tapi saya bisa rubah dia menjadi X2. Atau ada interaksi, nggak apa-apa, interaksinya boleh, X berinteraksi, tapi saya anggap itu menjadi misalkan saja B3 X3I gitu. Jadi secara umum fungsinya itu adalah bentuk model linear ini seperti ini. Ini yang akan kita pelajari. Ya, jadi secara umum bentuknya adalah seperti ini. B0 plus B1 X1 B2 sampai sebanyak yang kita pelajari. Nah, kalau kita lihat bentuk ini, barangkali ingat bahwa ini adalah bentuk regresi, ya, multiple regression, regresi ganda. Oleh karena itu, untuk mempelajari ini, peserta diharapkan sudah mendapatkan regresi. Kemudian bentuknya bisa dibuat dalam bentuk matriks. Dalam bentuk matriks. Y sama dengan X kali B. Ini matriks X-nya. X kali B ya, ditambah E. Y-nya vektor respon. X-nya matriks peubah terkontrol. Kemudian E-nya adalah vektor peubah acak. Ini dari sebenarnya kumpulan dari peubah-peubah yang tidak terkontrol. Dan beta vektor dari parameter. Oleh karena itu juga peserta diharapkan sudah mempelajari aljabar matriks. Meskipun pada pertemuan-pertemuan berikutnya nanti barangkali kita akan overview, kita akan review aljabar matriks yang banyak digunakan dalam model linear ini. Nah, inilah yang akan kita pelajari dalam satu semester kita ke depan. SKS-nya 3, 2 kuliah dan 2 jam kuliah dan 2 jam praktikum. Narasumbernya saya sendiri, Ahmad Ansori Macik, dan nanti ada Dr. Imade Somartojair dan ada Ibu Cici. Waktu kuliahnya kita akan ketemu setiap hari Senin sekitar pukul 10 sampai 12. Kemudian setelah itu mulai pukul 1 ada praktikum sampai pukul 3.
Kemudian buku pegangan yang kita gunakan adalah Chris Agar, A Course in Linear Models, dan Myers, Raymond, dan Janet itu A First Course in the Theory of Linear Statistical Model. Saya kira ini, dan kita akan mengikuti langkah atau cara-cara yang diberikan oleh Myers, sehingga karena itu untuk ke depan kita buatkan jadwal dengan pola pikir Myers, dimulai dengan konsep dasar vektor dan matriks. Mungkin kita bisa mulai hari ini dengan konsep dasar vektor dan matriks, kemudian akan diteruskan sampai konsep dasar model linear pada minggu yang akan datang. Kemudian sesuai dengan pemikirannya Myers, akan dipresentasikan bersama Nora dengan Gauss-Markov, kemudian base linear unbiased estimators, ya. Kemudian model penuh, kemudian terus sampai ke model tidak penuh. Saya kira itu yang akan kita berikan. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Maksud saya pertemuan setelah ini.